di pekarangan rumah saya. Di mana, Bu? Di pekarangan rumah saya di Lengan, Palameang, Palamiang, Kabupaten Pinrang, Kecamatan Maktir Sompo, Kabupaten Pinrang. Kejadian ini kapan, Bu? Kejadiannya hari Rabu tanggal 27 bulan 10 tahun 2021. Berapa orang yang aniaya, Bu? 2 orang. Apa saja yang luka, Bu? Luka bagian kepala dibikin berdarah. Terus? Kemudian karena kepala saya juga dipukul bagian belakang, kemudian punggung sepenuhnya di belakang, bagian lengan, kemudian bagian Betisnya? iya, betis di bawah paha, sekitar lutut ke bawah, ada juga bagian paha sedikit. Itu dipukul pakai apa? Itu dipukul pakai bambu. Yang di sini bagian sini pakai bambu, yang bagian samping lutut. Yang sebagian laginya ke bawah diinjak-injak. Ibu anak ya, ibu dan anak? Ibu dan anak. Itu bermula karena apa, Bu, penganiayaannya? Bermula karena dia membuangi sampah pekarangan saya, kemudian atapnya tidak diberi pipa supaya kalau hujan air atapnya tidak sampai ke pekarangan rumah saya. Jadi pas buang sampah itu di pekarangan kita tegur dia atau bagaimana? Iya, saya sampaikan. Kita bilang apa sama dia? Kita bilang apa? Ya, begitu saya sampaikan, jangan buang sampah di pekarangan saya. Biasa juga kalau misalnya dia sudah cuci piring, airnya itu dibuang ke pekarangan rumah saya. Nah, kita khawatirkan kan kalau kita ke belakang rumah metik-metik apa-apa kan, karena di situ di belakang rumah kita jadikan kebun juga. Nah, jangan sampai kita metik-metik sayur kah atau apa di situ, atau obat kah, karena banyak juga yang kita tanam di situ macam obat-obat apa. Nah, dia siram ke kita atau secara ini, jadi kita khawatirkan juga kalau begitu, kalau dia selalu buang begitu air bekas cucian, nah kita yang kena. Pas kita tegur bagaimana keberatan ini, Bu, ya? Itu juga dia bilang, kenapa kau selalu marah-marah begitu? Jelas kita yang bukan bilang kita marah-marah bagaimana, karena kita sudah sampaikan tapi tidak dihiraukan, tidak di tersinggung juga, Bu, dia mereka tersinggung makanya terjadi penganiayaan. Iya, ya jelas kita mau ini wajar kita menegur, menyampaikan, atau wajar kita keberatan karena pekarangan kita yang dicemari. Iya. Itu berapa kali sering memang kita? Iya, sering. Saya yang dianiaya, hampir dibunuh, berdarah-darah, hampir mati. Seandainya tidak ada orang yang singgah memberhentikan itu, tetangga saya bilang sudah, mungkin saya mati di situ. Karena dia tidak berhenti itu menggesekkan itu sebilah bambu di kepala saya, seandainya bukan itu orang yang singgah. Nah, orang itu berprofesi sebagai tukang ojek, namanya Lihang. Ada bukti saya sudah perlihatkan berupa sebilah bambu berlumuran darah. Kenapa saya dikasihkan tersangka? Jadi apa ini? Jadi saya beranggapan polisi itu tahu yang namanya hukum, bisa menilai. Apa pantas saya dikasihkan surat tersangka, sedangkan saya ini hampir dibunuh. Dia lihat semua itu bukti pemukulan alat yang dipukulkan ke saya berupa sebilah bambu berlumuran darah lagi. Kenapa saya dikasih surat tersangka?
Kalau itu yang aniaya tersangka juga atau tidak sama sekali? Begini, saya yang pertama dijadikan tersangka. Korban. Anehnya, iya. Sedangkan saya yang korban hampir dibunuh. Kenapa saya dijadikan tersangka? Saya yang pertama yang dikasih surat tersangka. Nanti setelah berapa hari saya dikasih surat tersangka, saya naik ke Polda. Nah disitulah di Polda baru ada kabarnya bilang, oh tersangka Tommy juga dia. Tapi Nah, mungkin karena ada anunya dari Polda, sehingga dia keluar kami juga berita bilang, oh tersangka Tommy juga dia. Jadi aneh kan? yang mana dulu laporan kita dulu melapor atau Saya beda berapa hari waktunya? tidak ada jedanya saya waktu saya melapor. Enggak, maksudnya, Bu. Bedanya misalnya laporan kita hari ini, laporan itu si yang aniaya hari apa? Begini, waktu saya melapor, dia juga ikut melapor. Satu hari dia langsung Iya, tapi tidak ada buktinya dia, makanya Ditolak. iya. Ditolak laporan pertamanya. Iya. Terus laporan keduanya kapan lagi? Nanti bulan 11 baru dia melapor. Jadi sebulan sesudah kejadian Baru dia melapor. baru dia melapor.